Pelayanan perkawinan ini akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Haris Anjaya OSC. Marilah kita berdiri untuk menyambut imam dan kedua mempelai beserta keluarga yang berbahagia. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadapinya dengan hati yang suci. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara Konstantius Davin Gredi Wijaya dan Saudari Benedikta Marcella Novitasari bersama dengan orang tua, sanak saudara, para kerabat kalian semua. Gereja ikut bergembira dan menerima kalian berdua dengan senang hati pada saat penuh arti dalam hidupmu. Allah adalah sumber kasih dan kesetiaan, sebab bagi orang beriman, Allah adalah sang kasih itu sendiri. Oleh karena itu dengarkanlah sabdanya dengan penuh perhatian. Semoga yang mengulurkan tangan dari surga dan menjaga kalian berdua, serta menganugerahi dan memenuhi semua permohonan seperti kalian harapkan. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkan cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Kejadian.
Ketika menciptakan alam semesta, berfirmanlah Tuhan Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang bertakwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bait pengantar Injil, umat dimohon untuk berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap orang yang mengasihi orang lain lahir dari Allah dan mengenal Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, khususnya Davin dan Marcella. Selamat datang di Gereja Santa Monica. Kelihatan semuanya berbahagia, semuanya tersenyum. Tapi yang tersenyum hanya ada 5. Yang lain kagak kelihatan senyumnya. Semuanya pakai masker. Kecuali orang-orang spesial saja yang tanpa masker. Penyanyinya pun pakai masker. Hari ini sungguh luar biasa. Kenapa? Karena bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan telah menyatukan. Kenapa? Karena memang laki-laki dan perempuan haruslah bersatu dalam ikatan keluarga bagi yang memang menginginkannya. Dan tadi dikatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Disatukan berarti semuanya menjadi satu, sehati, sejiwa. Dan apapun yang terjadi itu adalah karena kehendak Allah yang mempersatukan. Tapi kalau hal-hal di luar itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak keegoisan manusia. Bacaannya memang langsung ditanyakan tadi dalam bacaan Injil, apakah boleh diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Belum menikah, udah ngomongin perceraian. Agak aneh. Tapi memang inilah yang menjadi dasar perkawinan Kristiani. Tidak ada perceraian sampai maut memisahkan. Maka kalau ada yang bertanya kepada saya, Pastor, bolehkah kami bercerai? Saya akan berkata, boleh. Asal kamu menghadap dulu yang memberi, yang menyatukannya. Yang menyatukannya adalah Allah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau mau bercerai, silakan menghadap yang menyatukan dulu. Dan masalahnya menjadi selesai. Karena oleh Tuhan sudah diselesaikan. Tapi bukan masalah itunya. Tapi yang paling penting adalah dalam hidup perkawinan, bagaimana dalam hidup perkawinan kalian saling berkorban satu sama lain. Demi kebahagiaan pasangan hidup. Dan kalau saya tanya kepada para suami istri yang hadir di sini selama menikah, pasti mereka adalah korban perasaan. Betul ya Pak ya? Saksi aja udah gini, iya. Kenapa? Karena harus berkorban terus-menerus setiap hari. Bagaimana harus sabar, ada apa-apa tenang lagi. Ketika ada bertengkar, satu harus mengalah, dan sebagainya. Ketika yang satu cerewet, yang satu harus diam, dan sebaliknya. Jadi banyak korban perasaan, semuanya kenapa?
karena kasih. Namun bukan hanya pengorbanan, tapi semuanya demi kebahagiaan. Tanpa pengorbanan, kalau hanya mengandalkan atau keegoannya sendiri, yang terjadi bukan kebahagiaan, tapi pertentangan. Maka ingatlah, tadi seperti dikatakan, Allah adalah kasih. Dengarkanlah sabdanya, maka keluarga yang akan kalian bangun pun akan menjadi bahagia. Maka ada salib, ada kitab suci, ini bukanlah hanya sekedar pajangan. Bacalah kitab suci, renungkan, berdoalah. Karena tanpa sabda Allah, tanpa menimba kekuatan dari Allah, hidup kita akan menjadi kering kalau hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Dan juga dalam perkawinan, semuanya akan bertambah. Tambah masalah? Iya. Karena yang dulu sendirian, Davin dan Marcella sendiri-sendiri, masalah sedikit. Setelah berdua, pasti ada masalah. Tapi, saya yakin semuanya bisa dipecahkan, bisa diselesaikan kalau kalian selalu mengingat apa yang menjadi komitmen kalian untuk menikah. Jadi masih ingat komitmennya apa? Coba kita dengarkan kenapa mereka berkomitmen untuk menikah. Komitmennya apa dulu? Waktu MRT. Bukan, itu janji. Janji ya? Ya, komitmen. Kenapa kalian memutuskan untuk menikah? Membahagiakan satu sama lain. Apa? Membahagiakan satu sama lain. Membahagiakan satu sama lain. Marcella sekarang udah bahagia? Udah. Kamu udah bahagia juga? Bahagia. Orang tua bahagia? Bahagia. Bahagia semua. Sudah membahagiakan. Apalagi? Beranak cucu. Dalam. Wah, ketawa. Yang lain protes, itu masih jomblo pasti. Iya, betul. Itu yang jomblo-jomblo pasti protes. Mereka belum beranak cucu. Iya. Dan kamu akan kelak akan beranak cucu. Apalagi? Terus begitu. Pendidikan anak. Pendidikan anak. Pendidikan anak secara Katolik. Iya, lalu apalagi? Pendidikan anak, terus gitu. Apalagi ya? Iya, ada lagi. Kalau udah ya udah, cuma 3 kok. 3. Tapi memang ketika yang satu menikah, yang lain itu iri. Kenapa? Karena mereka ternyata masih jomblo. Kenapa? Karena mereka itu mikirnya terlalu lama. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Pasangan hidup pun tidak ada yang sempurna, walaupun ada lagu Kau Begitu Sempurna. Kenapa? Kalau milih-milih terus-menerus, nggak akan ada dapat-dapat. Pasti setiap orang pasti ada kekurangan, tapi di antara yang kurang itu pasti ada yang lebih baik, dan itu ya yang dipilih. Marcella dan Davin sudah berkomitmen. Yang lain, yang tadi ketawa itu, nggak berani berkomitmen. Kasihan sekali. Jadi masih jomblo terus ya? Iya, kebetulan. Yang mana yang jomblo tadi? Coba yang masih jomblo, angkat tangan. Masih jomblo. Mereka kebetulan punya pacar, Romo, cuma belum menikah. Iya, pacaran itu belum. Oh, belum. Belum sah. Belum. Nah, nanti kalian udah sah. Yang itu yang masih pacaran itu belum sah. Belum sah. Ya. Mau pacaran 20 tahun kalau nggak ada komitmen untuk menikah, omong kosong. Tapi kalau pacaran 1 bulan, langsung komitmen, itu yang baik. Ya Pak ya? Siap. Saksi juga pasti mendukungnya. Kenapa? Karena yang paling penting dalam hidup perkawinan adalah komitmen untuk hidup bersama, komitmen untuk saling mengasihi dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, seperti nanti yang akan mereka janjikan. Sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena mereka akan selalu mengingat komitmen, selalu mengingat janji yang akan diucapkan. Semuanya demi kebahagiaan kalian berdua, juga kebahagiaan keluarga. Kalau ada masalah, bertanyalah kepada orang tua, kepada saksi,
Jangan bertanya kepada pastor, karena pastor hanya tahu teorinya saja. Kenapa prakteknya nol? Karena saya tidak berkeluarga, tapi saya hidup juga dulu dalam keluarga. Supaya apa? Supaya nasihat-nasihat yang diberikan pasti lebih bermanfaat, lebih berguna kalau bertanya kepada yang telah berkeluarga. Jangan juga bertanya kepada yang masih jomblo-jomblo, yang masih pacaran. Itu nasihatnya sesat. Kenapa? Karena mereka hanya tahu juga teorinya saja. Yang mempraktikkan adalah orang-orang yang menikah, yang pasti saya yakin nasihat-nasihatnya pasti lebih baik dibanding yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum meresmikan perkawinan ini, saya persilakan kedua saksi untuk berdiri di sebelah kiri, sebelah kanan. Berdiri. Mempelai yang berbahagia, kalian datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayanan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Davin dan Marcella, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Maka sekarang silakan kalian berhadapan, mengucapkan janji kesetiaan satu sama lain. Saling berjabat tangan kanan. Ya. Saya, Konstantius Davin Gradi Wijaya, memilih engkau, Benedikta Marcella Novitasari, sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Aku sendiri. Saya, Benedikta Marcella Novitasari, memilih engkau, Konstantius Davin Gradi Wijaya, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya berjanji untuk mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup kami. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Allah, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Davin, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Salah? Terbalik. Masa lupa sih cincinnya. Benedikta Marcella Novitasari,
Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marcela, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Amin. Ya, ditunjukkan dulu kepada juru foto. Belum. Jangan lama-lama. Saling berhadapan lagi. Semoga kalian berdua selalu memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kalian berdua yang telah diresmikan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Kerudungnya dibuka. Belum. Itu belakangnya belum, depannya belum. Segitu aja. Atau dilepas. Cukup segitu. Sekarang dicium pasangannya yang lama. Bibirnya. Bibir. Serius. 1, 2, 3. Konstantius Davin Grandi Wijaya dan Benedikta Marcela Novita Sari, sekarang saya persilakan kalian berdua memohon restu kedua orang tuamu demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar laju tumbuhmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doa ku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Baik dalam suka maupun duka, pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun akan selalu menyertai kalian.
Kita lanjutkan dengan doa umat, mari kita berdiri. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Konstantius Davin Grandi Wijaya dan Benedikta Marcella Novita Sari. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Konstantius Davin Grandi Wijaya dan Benedikta Marcella Novita Sari yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regret, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as
a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terima kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga mengatur kelangsungannya dengan bijaksana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah merahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Engkau menghendaki agar manusia yang diciptakan karena anugerah kasih sayangmu diangkat ke martabat yang begitu luhur, sehingga di dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan, Engkau menampilkan citra yang benar akan kasih-Mu. Sebab manusia yang Kau ciptakan karena cinta, tak henti-hentinya Engkau panggil untuk hidup sesuai dengan hukum kasih, agar mereka boleh ikut serta dalam kasih-Mu yang abadi. Misteri perkawinan yang suci ini, manakala menjadi tanda kasih-Mu, menguduskan kasih insani dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu, Konstantius Davin Grandi Wijaya dan Benedikta Marcella Novitasari ini yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita nyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci serta dibuatnya satu sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah Engkau mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan oleh manusia. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur,
sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau seorang laki-laki bersatu dengan seorang perempuan, dan komunitas insan yang pertama yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tak bisa ditiadakan oleh apapun. Tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini, yang setelah menjalani persekutuan pernikahan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan pernikahan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Benedikta Marcella Novitasari mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, menciptakan suasana akrab dalam rumah tangganya, dan menghiasi diri dengan keramahan dan kemurahan hati. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan yang kudus, yang terpuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Konstantius Davin Greni Wijaya, tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat dan pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, ia menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. We gather here in Jesus' name. His love is burning in our heart like living flame. For through His loving Son, the Father make us one. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. We gather soon where angels sing.
will see the glory of our Lord and coming King. Now we anticipate the feast for which we wait. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. For He will feed us with His presence here. This bread and wine will do us good. Our deepest hungers He will satisfy. For He is life and peace and rest and drink and food. He joined us here. He breaks the bread. The Lord who poured the cup is risen from the dead. The one we love the most is now our gracious host. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. No one is a stranger here. Everyone belongs. Finding our forgiveness here, we in turn forgive all wrongs. We are now the family of which the Lord is head. The unseen He meets us here in the breaking of the bread. We gather here in Jesus' name. His love is burning in our heart like living flame. For through His loving Son, the Father makes us one. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon, semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Tuhan Yesus yang berkenan hadir pada pesta perkawinan di Kana melimpahkan berkat-Nya atas kalian dan para kerabat kalian. Amin. Semoga Dia yang mencintai gerejanya sampai kesudahannya tak henti-hentinya mencurahkan cintanya ke dalam hati kalian. Amin. Semoga Tuhan menganugerahi kalian harapan untuk menantikan Dia dengan sukacita,
seraya menjadi saksi iman atas kebangkitannya. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan Konstantius Davin Gradi Wijaya dan Benedikta Marcella Novitasari sudah selesai. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Maria, Bunda dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami dan istri. Pada saat yang sungguh berarti ini kami mau mohon juga doa restumu ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Terima kasih
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sorry.
juga bagi yang udah hadir hari ini dan yang mohon maaf nggak bisa datang, dan kita karena kan lagi pandemi gini juga. Jadi terima kasih juga yang mungkin udah nonton di live kita. Jadi kita sudah dipersatukan pada hari ini tanggal 23 Januari 2021 hari Sabtu. Ya, terima kasih semuanya sudah datang di pandemi kayak gini, sudah rela mengeluarkan tenaganya demi kita. Semuanya terima kasih ya. Terima kasih sekali, thank you.